perkenalkan, nama saya adalah Gufron SPDI dengan nomor daftar ujian 20222016664, kode validasi 7726026, dengan nomor peserta PBG 78 10 280 1570 96, nomor identitas adalah 351416080 7810012, dengan beralamatkan Pendopo Barat RT 7 RW 4 Beranang Lekok Pasuruan, yang lagi tugas, yang lagi ujian UKIN ada di lembaga MTS Asadiyah Sungai Kulon Pojentrek Pasuruan. Demikian, ini dibuktikan dengan kartu peserta PBG ujian pengetahuan Daljab 2022. Nah, itu yang bisa kami informasikan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi bidarani amin. Baiklah anak-anakku yang kami cintai, gimana kabarnya di pagi hari ini? Baik-baik semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gimana? Siap untuk mengikuti pelajaran materi di pagi hari ini? Siap ya, alhamdulillah. Begitu. Gimana keadaannya? Sehat, nyaman ya untuk mengikuti pelajarannya? Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, mari ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar, bisa diterima dan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, perlu kami untuk mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Pertama, Evi Amelia hadiroh, Fatimah Zahra hadiroh, Hikmah hadiroh, Intan Mustigawati, Irfi Nurdiana hadiroh, Karimatul Mar'ati hadiroh, Lailatul Badriyah hadiroh, Lailatul Usriyah hadiroh, Maulidatul Hasanah
Hadirah. Nadir Batu Syarifah. Hadirah. Nia Silviatur Ramadhani. Retno Mufitasari. Hadirah. Rutbah Jamila. Hadirah. Sakilatul Jannah. Hadirah. Sekar Melati. Silvia. Hadirah. Siti Lailatul Qamariyah. Hadirah. Siti Lailatul Rahman. Hadirah. Sofiatia. Hadirah. Wirda Rosalina. Hadirah ya. Jadi ini hanya dua yang tidak hadir. Yang satu diantaranya karena pindah ya, pindah pondok. Yang satunya ada acara keluarga yang izin. Ya baiklah anak-anakku sekalian. Jadi yang hadir di pagi hari ini hanya 18 siswa, yang tidak hadir ada 2. Untuk berikutnya kami akan menjelaskan materi di pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang akidah akhlak kelas 8 semester 1. Yang kita bahas adalah meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan model ceramah, tanya jawab, ya, diskusi dan penugasan nanti insyaallah. Dan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini mengenai topik peningkatan keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah tujuannya diharapkan satu, peserta didik sampai ini bisa menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, dapat menunjukkan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyebutkan bukti atau dalil adanya kebenaran adanya kitab-kitab Allah melalui berbagai literatur dan dalil nakli. Yang keempat, menunjukkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta rasul yang menerimanya. Dan berikutnya bisa menyebutkan fungsi dan isi pokok dari kitab-kitab Al-Qur'an. Dan yang keenam, itu dapat menampilkan sikap mencintai Al-Qur'an sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan kita mempelajari materi meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya anak-anakku. Tentang indikator adalah indikator dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, yaitu pertama menjelaskan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu indikatornya ya, kita akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyebutkan bukti atau dalil adanya kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai literatur dan dalil nakli. Dan yang keempat, menunjukkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta rasul yang menerimanya. Dan yang kelima, menyebutkan fungsi dan isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itu indikator yang kita akan lalui di pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang kami cintai, kita akan membahas tentang meningkatkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya
mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu berupa kitab atau suhuf kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup umatnya. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang berbentuk buku, sedangkan suhuf yaitu kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran suci. Kitab dan suhuf tersebut semuanya diturunkan kepada para nabi dan rasul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah. Suhuf itu hanya diterima oleh nabi. Tugas para rasul berbeda dengan nabi, yaitu wahyu yang diturunkan Allah di samping untuk dirinya wajib pula disampaikan kepada umatnya. Untuk nomor 1 penerima suhuf adalah Nabi Adam alaihissalam. Banyak suhuf yang diterima oleh Nabi Adam itu ada 10 suhuf. Yang nomor 2 adalah Nabi Sis alaihi salam, yang diterima sebanyak 60 suhuf. Suhuf itu bukan kitab. Kalau kitab yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4, yaitu kitab Injil. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian ini yang berupa suhuf, lembaran-lembaran. Yang ketiga adalah Nabi Idris alaihissalam. Jumlahnya adalah 30 suhuf. Yang berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jumlahnya ada 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam, jumlah yang diturunkannya adalah 10 suhuf. Jadi total keseluruhan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi jumlahnya ada 140 suhuf. Bisa dipahami ya? Terus lanjut. Nah ini untuk kitab yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4 macam. Di antaranya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra 17 ayat 2 yang berbunyi wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa adalah kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat yang terkenal dengan Ten Commandments 10 perihal Tuhan, yaitu pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Itu adalah isi pokok kitab Taurat. Berikutnya, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Berikutnya, ingatlah kamu akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada ibu bapakmu. Jangan membunuh sesama manusia. Jangan berzina dan jangan mencuri. Jangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itu adalah isi pokok dalam kitab Zabur. Berikutnya, itu isi pokok kitab Taurat ya. Tadi itu adalah isi kitab Taurat. Berikutnya adalah kitab Zabur. Itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra nomor 17 ayat 55 berikut ini. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi
walaqad faddalna ba'dal ladzina ba'dan nabiyyin ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra 17 ayat 55. Itu adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diturunkan kepada untuk umatnya yang bernama kaum Nasrani. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah nomor 5 ayat 46 berikut bunyinya, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan terhadap dunia. Itu isi pokok dalam pelajaran dalam kitab Injil. Yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Qur'anul Karim ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, yaitu umat Islam. Al-Quran merupakan pembenaran, pelengkap, dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Isi pokok kitab Al-Quran yaitu meliputi keimanan, akhlak, sejarah, ilmu pengetahuan, dan hukum sosial kemasyarakatan. Itu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Nah, sekarang fungsi iman kepada kitab-kitab Allah, di antaranya satu, sebagai pembeda yang hak dan batil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang hak, antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 185. Berikutnya adalah kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah. Berikutnya sebagai pedoman hidup yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Dan terakhir sebagai pemberi kabar gembira berupa surga bagi orang yang beriman dan taat, dan memberi peringatan dengan neraka bagi orang yang bermaksiat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal beberapa lagi keistimewaan Al-Quran. Ini keistimewaan Al-Quran. Di situ ada 9. Di antaranya Al-Quran itu memiliki isi kandungan yang paling lengkap kelengkapannya, dan kemurniannya mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang dapat merubah atau mengganti. Banyak dari kaum selain orang Islam yang mau merubah atau mengganti tentang tulisan Al-Quran, tapi selalu ketemu, karena memang yang menjaga langsung itu dari Allah. Dengan banyaknya adanya tulisan, dengan banyaknya orang yang kufat, tafid itu adalah penjaga
Al-Quran. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah susunan bahasa atau uslub dan gaya bahasa yang mengagumkan. Nah, itu bahasanya, sastranya luar biasa Al-Quran. Karena banyak mengandung mukjizat. Berikutnya, tidak pernah bisa dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya, karena Allah yang menjaganya. Seperti tadi itu, karena memang sudah dijaga oleh Allah. Kemudian sumber ilmu pengetahuan karena adanya penemuan dan hasil riset iptek modern dan berisi yang tinggi. Itu keistimewaan Al-Quran. Keenam, berisi hukum sesuai dengan perkembangan zaman tentang akidah, fikih, akhlak, muamalah atau pergaulan dan tarikh. Yang ketujuh, ditujukan ke semua umat dan mudah dihafal, sangat mudah dihafal. Banyak orang anak-anak yang umur 7 tahun banyak yang sudah hafal Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran. Ya, tidak sama seperti buku-buku yang lain. 8, selalu sesuai akal. Menghidupkan akal. Jadi ada 854 kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh menggunakan akal. Yang terakhir, Al-Quran memandang manusia sama, meniadakan kelas, darah, suku dan lain sebagainya dan global. Jadi tidak ada bedanya. Terus ini tentang bentuk kitab-kitab ini diantaranya ya. Itu. Ini ada kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan kitab Taurat. Ini gambarnya. Ini kitab semua, kitab-kitab Allah, jadi gabung semua. Itu ada 4 ya, kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Nah ini cara bersikap yang terakhir ini ya. Cara bersikap kepada Al-Quran. Pertama, jangan dibaca di tempat kotor, isi di jeding, keruatan, ya, tidak boleh, dosa, haram. Cara kita menghormati kepada Al-Quran. Berikutnya, tempatkan di tempat yang terhormat. Kalau ada kitab-kitab yang lain, yang harus diletakkan paling tinggi adalah Al-Quran. Seperti itu. Kalau di dalam pelajaran ada kitab tafsir, maka tafsir yang diletakkan di atas. Karena apa? Karena di dalam tafsir itu ada ayat-ayat Al-Quran. Yang C, mengamalkannya, mengkajinya, mengajarkannya, dan memperjuangkannya. Nah, sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Itu tergolong khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Orang yang paling baik. Dan D, diam, hikmah ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan bitafani ya, qiraat itu didengarkan, terasa nikmat dan tujuannya. Yang terpenting ini, yang E, luangkan waktu untuk membaca dengan fase setiap hari. Sampai sehari semalam berapa menit baca Al-Quran? Ya, ini mau lidah berapa menit? Setelah maghrib ya kan ngaji. Wah, setelah maghrib mayoritas kalau siswa MTS Asadiyah setelah maghrib itu ngaji Al-Quran ya, kan begitu. Nah, sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah ya. Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat 591. Baiklah anak-anakku yang kami cintai,
dari apa yang kami sampaikan, adakah yang perlu dipertanyakan mengenai materi yang kami sampaikan? Oh, ada ya. Nah, siapa namanya? Mauridatul Hasanah ya. Coba sampean baca. Bagaimana cara berperilaku yang dapat dilakukan sebagai wujud keimanan kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Ya, terima kasih. Ini perlu diperhatikan bagi siswa yang lain atau siswa-siswi yang lain. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus, ya. Bagaimana berperilaku yang dapat melakukan sebagai wujud keimanan kepada kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Contohnya seperti meyakini seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, diantaranya ini cara berperilaku. Diantaranya satu, meyakini bahwa kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan Bani Israel. Itu cara berperilaku terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada sebelum Al-Quran. Berikutnya, meyakini bahwa kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan untuk kaumnya. Berikutnya, meyakini bahwa kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan Bani Israel. Yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, Zabur serta Injil untuk menjadi peringatan hanya bagi kaum pada masanya. Pada masanya Nabi itu sendiri. Yang kelima, meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur serta Injil merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan bukan karangan Nabi dan juga bukan karangan para rasul. Yang terakhir, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil. Itu diantaranya kita berperilaku kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anakku yang kami cintai, ini perlu kami bagikan LKPD di tiap masing-masing kelompok. Dan diantaranya ini ada yang berisi 5, tiap kelompok ada yang 4. Nah, ini kami berikan lembar kerja beserta diri atau LKPD pada tiap kelompok. Ini untuk kelompok A, ya. Sampean tulis nama kelompok nama kelompoknya kelompok A yang berisikan anggota siapa saja, ya begitu. Ini untuk kelompok B, anggotanya teman-temannya dicatat. Terus ini kelompok C, ini tugas LKPD. Berikutnya yang C juga dicatat, itu adalah LKPD yang merupakan tugas dari kelompok masing-masing. Seperti itu. Ya, sampean isi tugas itu saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas yang telah kami sampaikan itu tadi. Ya, baiklah anak-anakku yang kami cintai, ini sudah waktu untuk mempresentasikan dari kelompok sampean, masing-masing kelompok satu aja sebagai untuk yang maju ke depan. Untuk melihat hasil LKPD yang sampean susun rangkum itu tadi waktu yang telah disediakan. Saya minta untuk kelompok A ini, siapa nama pimpinannya? Siapa? Devi Amelia. Ya, monggo ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sampean kumpulkan. Cepat ini. Perilaku dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terdapat dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Keimanan
ini nanti ada keimanan dan pengetahuan agama tidak bermanfaat jika tidak diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Beberapa perilaku yang dapat dilakukan sebagai wujud keimanan kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan Bani Israel. 2. Meyakini bahwa kitab Zabur diterima oleh Nabi Dawud alaihissalam untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan kaumnya. 3. Meyakini bahwa kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan Bani Israel. 4. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat, Zabur, serta Injil untuk menjadi peringatan hanya bagi kaum pada masanya. 4. Meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, serta Injil merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karangan Nabi dan Rasul. 6. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Baiklah anak-anakku sekalian, itu setelah kita memperhatikan, mengamati apa yang telah dipresentasikan oleh grup A, adakah dari kelompok lain yang mau bertanya? Oh ada, oh iya, dari kelompok B. Siapa nama pimpinannya? Sekar Melati, ya dipersilakan pertanyaannya. Bagaimana menerapkan perilaku iman kepada Al-Quran? Nah ini bagaimana cara menerapkan berperilaku kepada Al-Quran Karim. Menurut hasil itu sampai catat apa di situ? 1. Meyakini bahwa Ini diantaranya cara menerapkan berperilaku kepada Al-Quran Karim. Ini satu, coba. 1. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli wa sallim alaihi. 2. Meyakini bahwa Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan sedikit pun. Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 3. Mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan benar kepada orang lain. 4. Berupaya memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. 5. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam keseharian. 6. Mengajak orang lain mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah ini diantara barusan pertanyaan dari kelompok B Sekar Melati, yaitu coba saya ulang lagi tentang cara berperilaku untuk menerapkan iman kepada Al-Quran Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diantaranya pertama, meyakini Al-Quran merupakan wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun tidak bisa ngarang, karena Nabi ummi, buta tulisan, buta huruf seperti itu, tidak bisa nulis, tidak bisa huruf. Itu diantara bukan karena kekurangan, itu karena kehebatan. Tidak bisa seperti itu, bisa menyusun, mengumpulkan kalam-kalam Allah Al-Quran. Nah, itu. Kalau nanti Nabi bisa nulis, bisa baca, wah disangka itu karya Nabi Muhammad SAW. Itu. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan sedikit pun. Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu di antara penerapan iman kepada Al-Quran. 3. Mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan benar kepada orang lain. Itu kan banyak sekarang metode membaca Al-Quran. Ada tartila, ada qiraati, ada usbu'i, banyak ya. Cara-cara membaca Al-Quran. Yang keempat, berupaya memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Di
Yang kelima, ini yang terpenting, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang lain mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, seperti itu yang sudah dipresentasikan oleh salah satu kelompok ya, dan juga ada yang menanggapi dari kelompok B. Baiklah anak-anakku, ya, saya kira sudah bagus dari apa yang telah dipresentasikan dari kelompok A tadi, bahkan ada yang menanggapi dari kelompok B. Saya kira itu sudah bagus dan sudah tercapai tujuan pembelajaran. Dan saya kira untuk pembelajaran di pagi hari ini saya kira sudah berjalan dengan baik dan insya Allah semua paham semua dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita cukupkan pembelajaran di pagi hari ini menjelang siang ya. Untuk acara berikutnya itu doa yang akan dipandu atau dipimpin oleh ketua kelas. Monggo untuk dipimpin ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas bacaan doanya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, pulang sampai rumah dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Besok jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran. Dari kami, bila ada perihal atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.